di negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali ini, lihat perlakuan ketidakadilan negeri ini sekarang. Kita menuntut keadilan. Keluarga akan proses ini. Kita akan menuntut ke propam supaya pengusut, Polda, Polsek semua, penipu semua ini. Mereka ini pemain semuanya, lindungi penjual minuman keras. Riko ini adalah korban daripada sistem yang kabrok. Kita semua tahu, bom kecil ini, narkoba berkeliaran, minuman keras berkeliaran. Dan polisi tahu itu. Saya sudah pegang bukti. Saya akan lapor. Polisi patroli. Polisi omong kosong. Berhenti berorang semua. Jadi saya sudah berhasil dengan keluarga. Kita akan buka laporan. Kita akan masukkan laporan ke Propam untuk segera diusut usulnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk diproses secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Sorry, saya emosi karena saya rasa tidak adil sekali gitu. Ini tidak bisa dibenarkan bagi kerja ini. Kita keluarga bekerja sama baik-baik. Yang harus catat ya, yang serahkan dia bukan polisi yang tangkap, keluarga yang serahkan karena percaya sama polisi. Itu poinnya. Mamanya sendiri menyerahkan. Mau itu mau tua, saya punya mama. Jangan anak kecil. Tidak adil negara ini. Harus diusut tuntas. Kapolres, Kapolsek semua diusut. Ini negara hukum, bukan negara suka-suka gue. Hebat bener polisi kita, bro. Akhirnya terbuka dengan sendirinya. Seperti apakah? Seperti apa yo? Ya, seperti itulah polisi kita. Tidak jauh beda dengan penjahat. Masih hangat di benak kita kasus Novel Baswedan. Wakapolri Gatot Edi yang menghadiri pesta hura-hura. Si Irjen Pol Firly Bahuri bergaya selebritis. Dan 3 ekor jenderal yang menjadi pengkhianat negara. Masih hangat kan? Tambah lagi kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tentu saja pelakunya adalah anggota polisi. Sebenarnya itu lebih tepat pembunuhan dan bukan penganiayaan lagi. Kenapa lebih tepat disebut pembunuhan? Karena korbannya tewas di TKP. Dan TKP-nya ada di Mapolres Sorong Kota. Kita lihat dulu kronologisnya. Dari sumber terpercaya, Bung Edo Kondologit. Seperti apa kronologisnya? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Indo Kondologit dan juga Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Ya. Pertama saya ingin ke Bang Edo Kondologit terlebih dahulu. Bang Edo, ini bagaimana peristiwa ini Anda mengetahui bahwa adik Anda meninggal dunia akibat dianiaya di dalam tahanan. Seperti apa kronologisnya? Jadi kronologisnya begini Mbak. Tanggal 27 pagi, kurang lebih jam 6 pagi, ibu dari korban adik saya ini bertemu dengan mamanya. Dia bawa 2 botol minuman yang mamanya tidak pernah lihat begitu. Nah waktu itu kemudian mamanya tanya ini botol dari mana? Karena dia dalam keadaan mabuk, mamanya marah. Langsung dibuang tuh 2 botol itu ke laut gitu.
Nah, itu peristiwa itu belum diketahui di sebelah rumah itu ada yang meninggal itu, yang kasus pembunuhan itu di sebelah itu. Dan dikatanya disertai pemerkosaan itu kan begitu. Nah, kemudian ketika mamanya lihat begitu, kasus ini kan tiba-tiba ketahuan sama jenazahnya kan ketemu tuh, yang korban di sebelah. Nah, waktu heboh-heboh gitu, mamanya ini langsung punya perasaan tidak enak gitu. Nah, ada bapak mantu, jadi bapak mantu saya, bapak mertua saya ini kan sering membuat motor tempel apa begitu, jadi pernah ke rumah di sebelah. Nah, dia merasa pernah lihat minuman model kayak begitu di kamar yang korban ini. Nah, berdasarkan itu, mama mantu saya ini dia merasa waduh, saya takut ini anak saya yang berbuat. Dia masuk ke kamar, dia berdoa 2 kali, setelah dia keluar, terus dia masuk ke kamar, tanya Riko, kok yang bikin kah? Bilang tidak. Terus tapi dia panggil keponakan satu nama Dex, suruh moloh itu, suruh nyelam. Nah di sebelah itu polisi sudah membuat pemeriksaan lah, begitu pemeriksaan untuk melihat korban di sebelah itu kan, polis lain dan sebagainya, mereka lagi olah TKP sebelah. Tapi polisi sama sekali belum tahu bahwa Riko ini yang terlibat, polisi tidak tahu sama sekali gitu. Nah mamanya suruh Dex nyelam, ambil botol, terus serahkan ke polisi yang ada di situ, di Sorong situ. Ya sudah, akhirnya mereka serahkan, mamanya serahkan, mamanya bilang, ini anak saya nih, saya curiga dia yang ini, tolong periksa dia. Ya sudah, tolong periksa. Dibawalah dia ke dalam rumah. Terus mamanya tanya, ada polisi yang tanya namanya polisi apa? Bahansano, polisi di Polsek Sorong Kepulauan. Di mana di sebelah itu, dia bilang ada di mana anaknya, ada di dalam kamar. Mamanya bilang lagi tidur, tapi dia dalam pengaruh minuman keras, lagi mabuk dan tidur sudah. Mamanya bilang, silakan diambil. Pas ambil dia, ya sudah, kalian silakan bawa minuman keras ini. Mamanya kadang waktu itu mau nyebrang ke Sorong, nggak jadi, akhirnya mereka panggil lagi, kembali ke Polsek Sorong. Nah, ke Polsek Sorong Kepulauan itu, ke Dom. Baik. Nah, di sana ya sudah, Riko sudah diinterogasi, taruh minuman keras di situ. Ya sudah, mamanya langsung tampar dia, segala macam. Ya sudah, silakan kalian proses anak ini. Kau harus bertanggung jawabkan, kau punya perbuatan. Nah, berdasarkan itu, setelah itu mama tua nggak ikutan lagi. Nah, dari situ, menurut berita masyarakat, dibawa ke Sorong itu sudah posisi hampir jam 3, jam 4 sore. Ada orang-orang yang lihat dia dibawa dari Sorong itu, naik perahu itu. Nah, itu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya rasa lucu, kalau dia mau lawan tuh lawannya di mana ya? Melarikan dirinya tuh di mana ya? Jadi mohon maaf, saya lihat cerita Pak Kapolres ini agak-agak, mohon maaf saya bilang ini cerita yang mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali. Kan lucu, dia mengadakan perlawanan di atas mobil, itu yang dijemput itu 6 orang. 6 orang loh, ya. 6 orang polisi, resmob, dengan pengalaman senjata lengkap, di atas mobil, kawal dia ke Polres Kota Sorong. Dia dalam keadaan kepalanya ditutup dengan kantong plastik. Terus cerita dari mana dia mau melarikan diri. Oke, itu pertama. Kemudian kedua, dia tiba di Polres Sorong itu dalam keadaan tidak ada luka sama sekali dan pukulan-pukulan di sebelah dada. Oke. Saya juga punya versi yang saya boleh ceritakan, saya terbuka semua. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada bohong-bohongan, karena ini cerita yang harus kita bongkar semua secara tuntas. Harus buka CCTV, mulai dari dia datang, sampai terjadi penganiayaan, tolong dibuka semuanya. Ya, Kapolres bilang ditembak dengan terukur. Terukur dari mana Pak Kapolres? Begini, dia tiba di Polres itu dalam keadaan sehat. Baik. Dia ditaruh di lorong. Saya punya informasi yang sangat akurat. Saya akan ceritakan ke Propam. Taruh di lorong dan digebukin di sana oleh 2 orang. Oleh mereka ada polisi situ gebukin dia. Buka CCTV nanti ketika datang di bawah situ. Buka itu, jangan edit CCTV-nya. Karena ada indikasi CCTV diedit. Sudah, jangan tipu-tipu lagi. Saya marah. Karena menurut saya ini Kapolres mau mencoba mengalihkan. Tolong jangan stop sudah, tipu-tipu ya. Baik, Bang Edo, artinya Bang Edo menduga ini kekerasan penganiayaannya bukan dilakukan oleh sesama tahanan? Bukan, ada sesama tahanan tetap menganiaya. Tapi sebelumnya dia polisi dulu. Nah, dalam keadaan sakit ini ada indikasi dia tabrak tabrak kaca pintu. Jadi bukan tabrak kaca jendela ya, tabrak kaca pintu di lorong itu. Terus dia ditangkap, dia lari keluar. Dia ditembak ini bukan tembak di mobil. Ya, ingat, dia bukan ditembak di mobil. Dia ditembak di dalam polsek itu. Dalam Polres itu. Luka tembaknya di mana? Di kaki ditembak. 2 tembakan. Baik. Di kaki kiri, kaki kanan, dengan posisi yang sama.
polisi tidak membuka, kita buka keluarga dan kita lihat posisi tembakan itu sama persis, kaki kiri, kaki kanan sama persis. Baik. Oke. Ya, artinya ini ada, jangan tiba-tiba omong kosong ya, jangan omong kosong. Oke, silakan. Buka itu CCTV, buka visum. Oke. Kali kemarin jenazahnya saya ke otopsi. Baik, sekarang coba kita konfirmasi kepada kepolisian. Pak Adam, bagaimana jawaban Ya, dari Mbak. pihak kepolisian soal mengenai dugaan bahwa sebetulnya kerabat dari Bang Edo Kondologit ini meninggal dunia di tangan polisi? Oh iya Mbak, kami sudah merespon itu, Bapak Kapolda sudah langsung merespon dengan adanya kejadian itu, dengan membentuk sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Dirkrim dan Kabid Propam untuk mengecek apabila ada prosedur ataupun hal-hal yang melanggar aturan SOP yang dilakukan oleh personil Polres Sorong Kota, baik di penjagaan maupun para penyidik yang melakukan penangkapan itu. Itu sudah kita kirimkan tim, nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa sebagai acuan kita untuk memberikan keputusan atau langkah-langkah tindak lanjut terhadap para personel Polri yang melakukan kegiatan tersebut. Memang seperti kita ketahui bahwa tersangka GKR ini ditangkap, kejadian itu hari Kamis, adanya kasus curas, di mana korban itu dibunuh, diperkosa. Korban sudah cukup tua juga, berusia 71 tahun. 71 tahun. Nah, dari laporan masyarakat, tim Polsek dan Polres bergabung mengecek dan mendapat informasi bahwa GKR itulah sebagai pelakunya. Kemudian dia mendatangi rumah yang bersangkutan, dan benar yang disampaikan oleh Bang Edo tadi bahwa ibunya menyampaikan penyerahan kepada personil polisi di rumah tersebut. Setelah itu dilakukan pengembangan oleh personil polisi, dibawa ke Polsek, karena banyaknya masyarakat, dibawalah ke Polres. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan pengembangan. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Bang Edo bahwa nabrak kaca memang dari info awal. Ini info awal. Info awal, kenapa saya bilang info awal? Karena masih adanya tim yang dipimpin oleh Dirkrimsus dan Kabid Propam melaksanakan pendalaman seperti apa cerita sebenarnya. Baik. Pada saat pemeriksaan memang si tersangka sempat lari di Polres itu dan menabrak kaca. Baik. Kaca di pintu kaca. Baik, Pak Adam. Cerita soal melarikan dirinya tadi dan juga bagaimana kemudian Riko ini tewas diceritakan selepas jeda. Kami kembali sesaat lagi, kita harus jeda pariwara dulu. Oke. Masih bergabung bersama kami Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi tadi menjelaskan mengenai upaya melarikan diri yang dilakukan oleh Riko begitu. Pak Adam, ini yang dipertanyakan oleh pihak keluarga, melarikan dirinya seperti apa? Karena pada saat itu yang menjaga ada 6 orang tadi dikatakan oleh Bang Edo dan kepala juga ditutupi oleh kantong plastik. Seperti apa kemudian penjelasan dari pihak kepolisian? Ini yang lagi didalami oleh tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda, dipimpin Pak Dirkrim sama Kabid Propam tadi dan Pamintal untuk mencari tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Hingga kalau saya sampaikan nanti di sini dan mungkin Bang Edo punya versi sendiri, nanti akan menjadi polemik yang akan berkembang. Hingga kita tunggu hasil daripada tim itu, gimana hasil fixnya, nanti akan kita sampaikan kepada Bang Edo ataupun masyarakat secara utuh. Ya, Pak Adam, ini tadi Bang Edo juga mengatakan bahwa ada luka tembak di bagian tubuh dari kerabat Bang Edo ini. Apakah itu bisa dikonfirmasi luka tersebut di bagian mana? Ya, memang kalau dari hasil informasi awal memang ada sebuah upaya tindakan yang tegas terukur akibat tersangka yang mencoba melawan bahkan merebut senjata. Ini dari versi awal yang perlu harusnya kita dalamin oleh tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda tersebut. Memang ada 2 tembakan, luka tembakan di kaki. Ini yang sedang kami dalami, Mbak. Jadi nanti kami mohon mungkin bersabar sedikit. Nanti apa hasil daripada tim tersebut akan kita sampaikan di kemudian hari. Ada otopsi tidak? Iya, Mbak. Autopsi untuk jenazah? Otopsi tidak dilaksanakan karena dari penyidik keluarga langsung menginginkan dikubur. Seperti itu. Enak aja, saya bantah. Baik, Bang Edo silakan. Jadi begini, Tapi untuk jelasnya, Mbak, nanti kita coba sampaikan lagi kepada mungkin Bang Edo. Nanti kita nunggu tim kami yang dari Polda ini bagaimana hasilnya, sehingga kita bisa tahu kesalahan anggota tersebut seperti apa dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Itu. Baik, Bang Edo silakan. Oke, jadi begini. Saya jelaskan ya.
Kalau mohon maaf Pak Adam. Pak Adam sampaikan bahwa kita yang meminta untuk tidak dilakukan otopsi itu salah besar, Pak. Karena justru saya yang meminta, Pak. Saya punya rekaman ketika pembicaraan dengan Pak Kanit dari ini, saya ada rekam dan saya punya bukti itu. Saya minta, kita yang minta. Saya minta untuk diotopsi. Sebelum dikasih ke kita. Saya bilang tolong diotopsi dulu, di visum baru dibawa ke kita. Oh, kita tidak bisa karena kita tidak punya ini, kita cuma bisa mungkin visum saja. Dan dibilang dia tidak pernah, dan Pak, saya mau tegaskan, tidak pernah diinformasikan ke kita ada tembakan. Yang diinformasikan cuma penganiayaan oleh tahanan. Tidak pernah diinformasikan kepada kita ada tembakan. Jadi ini harus jelas dulu. Ya, Bang, jadi kita justru kita jelaskan. Tapi alasannya begini, alasannya tidak diadakan otopsi karena katanya kita tidak punya alat-alat di Kota Sorong, harus dibawa lagi ke Makassar, butuh waktu lagi. Jadi artinya kita bilang ini yang perlu kami dalami lagi, Bang Edo. Itu harus kami dalami lagi. Iya, supaya dalami supaya ini Bang jadi Edo sama versi penyidik, nama tim yang dibentuk Pak Kapolda akan kita dalami lagi. Seperti apa cerita sebenarnya untuk kita tindak lanjuti. Betul, karena supaya biar semua jelas, Pak. Jadi kita ini nggak mau jadi kita bersandiwara-sandiwara terus gitu loh. Karena kita mencari keadilan. Pak Kapolda sudah pastikan janjikan kepada Bang Edo juga bahwa mereka akan mencari ada anggota. Baik Pak Adam, Pak Bang Edo satu-satu boleh? Oh iya boleh. Baik, silakan Bang Edo menyelesaikan sedikit. Ya, jadi begini. Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, dan Bapak Kapolri pun tadi sendiri sudah menelpon saya. Beliau menyampaikan permintaan maaf dan beliau akan menindak kasus ini dengan jelas. Saya cuma minta satu, saya bilang Pak, kita ini meminta supaya kasus ini diselesaikan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya supaya ada rasa keadilan. Baik. Jangan ada usaha untuk melindungi kejahatan di dalam institusi negara yang tugasnya melindungi masyarakat. Oke, baik, Karena silakan. akan jadi presiden buruk kita ke depan. Artinya kita ingin ada proses hukum yang jujur, yang adil, dan dibuka setransparan mungkin. Kalau Pak Kapolres bilang ini penembakan dari mobil karena dia berusaha melarikan diri, kita bisa ketawa sebagai keluarga. Bagaimana mungkin ini anak yang ramah, ini anak ini sebenarnya anak yang baik sekali. Baik, dia Bang Edo. tidak jarang berkelahi, tapi dia bisa lawan 6 orang yang bawa senjata. Terus kalau bawa dia di mobil, dia melarikan di borgol dong, Pak Kapolres. Aduh, jadi sudahlah. Kita mau adil lah, bicara yang benar aja gitu. Oke, silakan Pak Adam. Ya, jadi setelah dilakukan upaya tegas terukur tersebut, yang akan kami dalamin lagi bagaimana cerita sebenarnya, dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, kemudian dikembalikan lagi ke Polres untuk dilakukan interogasi, sempat diberi makan dan lain-lain. Nah, di dalam sel itulah dari rekaman CCTV yang ada, memang sempat ada satu orang tahanan atas nama HE itu yang melakukan penganiayaan, itu terekam. Jadi baru dilaporkan kepada piket jaga ada yang pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan rumah sakit sampai rumah sakit masih ada nadi, itu dokternya menyampaikan demikian, sekitar 5 menit sampai 10 menitan di rumah sakit baru yang bersangkutan meninggal dunia. Pak, penganiayaan itu diterima oleh kerabat Bang Edo setelah sudah ada penembakan atau bagaimana? Penganiayaan yang mana nih? Penganiayaan yang diterima oleh kerabat Bang Edo dari tahanan tadi yang Anda sampaikan? Oh, itu setelah ini. Setelah kita bawa ke rumah sakit karena adanya upaya dari penyidik yang tadi versi kami mencoba merebut senjata, ya. Baik. Terus dia kan ada luka di kaki, dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Setelah diobati, baru dibawa kembali lagi ke Polres untuk pemeriksaan lanjutan ataupun diberi istirahat. Nah, pada saat dimasukkan dalam sel tersebut itulah terjadinya seperti itu. Pak Adam, tadi Anda katakan ada beberapa kali itu ada CCTV sel yang mungkin menjadi saksi itu yang sampai saat ini didalami oleh tim khusus tersebut tentang kebenaran daripada cerita tersebut. Baik. Nah, jadi dari versi itulah sehingga setelah adanya penganiayaan di dalam sel itu dibawalah ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Tapi nggak usah khawatir Bang Edo, kita sudah dari Polres, Pak Kapolda sudah berkomitmen. Siapa yang salah, baik yang piket karena teledornya, piket tahanan, pun penyidik saat ini dalam melaksanakan kegiatan tegas terukur tersebut tidak sesuai SOP dan prosedur, Pak Kapolda akan menindak tegas itu. Jadi begini Pak. Baik, sedikit saja Bang Edo terakhir. Baik, Bang Edo sebentar. Permintaan saya terakhir begini. Saya minta untuk CCTV itu dibuka dari awal Riko tiba di Polres itu sampai ketika dianiaya, supaya kita pastikan CCTV-nya dibuka aja. Kalau kita memang harus, kalau mau ini udahlah, tidak usah kita ini, silakan buka, ya sudah kita lihat sama-sama. Baik. Apakah yang terjadi supaya ada rasa keadilan. Karena mohon maaf,
Ada indikasi ya, ada indikasi hasil yang CCTV ini bisa diedit ya. Saya tidak mau. Baik. Oke, baik. Tolong dibuka yang jelas semuanya. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih Supaya Bang jangan ada Edo. dusta di antara kita. Baik, terima kasih Bang Ya. Edo dan juga terima kasih AKBP Adam atas waktu yang bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar kasus ini bisa segera terungkap. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Tepat sekali Bung Edo. Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya diputuskan oleh pengadilan dan bukan oleh kepolisian. Sekali lagi, asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya diputuskan oleh pengadilan dan bukan oleh kepolisian. Mantap bahasa Anda, bro. Tapi saya rasa polisi tidak mengerti itu, bro. Polisi kan penguasa hukum. Ya namanya penguasa bebas, ya. Bebas. Polisi, ya. Mungkin negara ini negara hukum. Dan polisi merasa sebagai penegak hukum mempunyai hak untuk melenyapkan nyawa seseorang. Hebat kan polisi kita? Kita tunggu hasilnya. Apakah yang akan diberikan bagi oknum-oknum pelaku pembunuhan tersebut? Kita tunggu hasilnya dari penegak hukum yang terpercaya, polisi.